Pembunuhan Raja Hijau, Isis dan Osiris, Gua Tengkorak, Palladium. Pada zaman yang dijelaskan oleh mitos Olympus, dewa-dewa berjalan di antara manusia. Namun, sejarah dari dewa terakhir yang memerintah sebagai raja di bumi dicatat dalam versi lengkap di Mesir, bukan dalam tradisi Yunani. Orang-orang Mesir tak diragukan percaya bahwa dewa terpenting mereka pernah berjalan di antara mereka, memimpin di medan perang, dan memerintah dengan bijaksana dan baik. Herodotus menjelaskan sebuah kunjungan ke kuil yang dikabarkan sebagai tempat Osiris dimakamkan. Batu obelis raksasa berdiri di halaman dan ada sebuah danau bulat buatan di sebelahnya. Pada danau itulah pada malam hari, orang-orang Mesir melakukan kegiatan misteri, ritus hitam yang merayakan orang yang sudah mati dan kebangkitan sesosok makhluk yang namanya tidak berani saya sebutkan. Saya tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak mau mengatakannya lebih lanjut. Untunglah kita bisa menambahkan catatan menggoda ini dengan sejarah tentang Osiris seperti yang diceritakan oleh sejawat dekat Herodotus, Plutarch, seorang pendeta anggota dari orakel di Delphi. Berikut ini, saya telah menggunakan catatan Plutarch sebagai sumber dasar, menyatu dalam materi tambahan dari sumber-sumber lain. Kita harus mulai dengan menghayalkan sebuah dunia dalam perang, rusak binasa karena monster dan hewan buas yang berkeliaran. Osiris adalah pemburu hebat, hewan penguasa buas, dikenang sebagai Orion si pemburu dalam mitologi Yunani, dan Herne si pemburu di mitologi Norwegia, dan seorang pahlawan hebat. Ia membersihkan tanah dari hewan-hewan buas dan mengalahkan musuh yang menyerang. Akan tetapi, kejatuhan pahlawan itu bukan karena pertempuran dengan monster-monster atau di medan perang, melainkan karena musuh di dalam. Kembali dari operasi militernya yang lain, Osiris disambut oleh sorak-sorai masyarakat yang mencintainya. Pemerintahan Osiris, walau terus-menerus diserang dari luar negerinya, akan dikenang sebagai zaman keemasan, dan itu merupakan zaman kebahagiaan dalam negeri juga bagi masyarakatnya. Namanya dihubungkan dengan inseminasi Urien yang artinya mani, dan apa yang kita sebut sekarang sebagai ikat pinggang Orion sebagai gaya bahasa eufemisme. Pada zaman kuno, nama itu berarti sebuah penis yang menegang ketika usia bertambah. Hal-hal seperti ini harus kita jadikan peringatan akan kenyataan bahwa ada arus seksual yang kuat dalam sejarah yang berikut ini. Osiris menerima undangan dari saudara laki-lakinya Seth ke sebuah pesta makan malam untuk merayakan kemenangannya. Beberapa orang mengatakan Osiris telah tidur bersama Nephthys, istri Seth yang cantik berkulit gelap, yang juga merupakan saudara perempuan dari istrinya sendiri, Isis. Nah, apakah ini memberi Seth sebuah motif pembunuhan? Mungkin ia tidak memerlukannya. Kunci dari pemusuhan Seth ada dalam namanya. Ia adalah utusan setan. Setelah makan malam, Seth mengumumkan sebuah permainan. Ia telah membuat sebuah peti yang indah seperti peti mati, tetapi dibuat dari kayu cedar berhiaskan emas, perak, gading, dan batu permata lapis lazuli. Siapapun yang paling pas dan rapi tidur di dalam peti, katanya, boleh membawa pulang. Satu persatu tamu mencoba, tetapi mereka terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu jangkung, atau terlalu pendek. Akhirnya Osiris melangkah masuk dan berbaring
pas, teriaknya. Pas dengan tubuhku seperti kulit yang ada pada diriku sejak lahir. Akan tetapi, kegembiraan karena kemenangannya segera terhenti ketika Seth membanting tutup peti itu. Setelah memukul paku-paku peti itu dengan palu dan menambal retak-retaknya dengan cairan timah, logam setan. Ketika Seth dan pengikutnya membawa peti itu ke sungai Nil. Kemudian Seth dan pengikutnya membawa peti itu ke sungai Nil lalu menghanyutkannya. Osiris tidak bisa mati dan Seth tahu ia tidak bisa membunuhnya. Namun ia percaya bisa menyingkirkan Osiris selamanya. Peti itu hanyut di sungai Nil selama beberapa siang dan malam. Akhirnya terdampar di pantai yang sekarang kita sebut Suriah. Sepokok pohon tamaris muda yang tumbuh di sana menyelubungi peti itu dengan cabang-cabangnya dan akhirnya tumbuh di sekelilingnya, membungkusnya dengan penuh cinta dan melindungi dengan dahannya. Lambat laun, pohon itu menjadi terkenal karena keindahannya. Kemudian Raja Suriah menebang dan menjadikannya sebuah pilar yang berdiri di tengah-tengah istana. Sementara itu, Isis berpindah dari Osiris yang digulingkan dari tahtanya, memotong rambutnya, menghitamkan wajahnya dengan sisa jelaga dan berjalan di muka bumi, mencari suami tercintanya sambil berurai air mata. Tidak lama setelah itu, ia bekerja menjadi pelayan di istana seorang raja asing. Pembaca sudah menghargai bagaimana kisah yang berasal dari sebuah drama suci di kuil-kuil Mesir telah datang kepada kita dalam bentuk yang agak kacau seperti pantomim Cinderella. Akan tetapi, Isis tidak pernah menyerah untuk menemukan suaminya. Suatu hari kekuatan magis membawanya bertemu dengan Osiris secara waskita di dalam sebuah peti di dalam pohon tepat di tengah-tengah istana tempatnya bekerja, istana Raja Suriah. Isis mengungkap jati dirinya sebagai seorang ratu dan memohon kepada raja untuk memotong pilar itu dan mengizinkannya membawa peti itu dan pergi. Ia pergi dengan menumpang kapal dan mendarat di pulau Themis di delta sungai Nil. Di sana, Isis berniat untuk menggunakan kekuatan magisnya untuk menghidupkan kembali sang suami. Akan tetapi, Seth mempunyai kekuatan magis juga. Ia dan sekutu jahatnya memburunya di bawah cahaya bulan di dalam sebuah visinya. Seth tiba-tiba melihat Isis sedang membuai Osiris. Ketika Isis tidur, Seth menyerang pasangan yang saling mencinta itu. Karena ingin memastikan kali ini berhasil, ia menyerang Osiris dengan kejam, memotong-motong tubuhnya menjadi 14 bagian yang kemudian disembunyikannya di tempat rahasia di sudut-sudut berbeda di negeri itu. Maka sang janda Isis harus kembali berangkat melakukan perjalanan. Para pembaca Freemasonis mungkin akan sadar bahwa mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai putra-putra sang janda. Sebagian merupakan tanda mereka ikut ambil bagian dalam pencarian Isis. Isis mengenakan 7 cadar untuk menyembunyikan dirinya dari kaki tangan Seth dan dibantu oleh Nephthys. Nephthys juga mencintai Osiris dan sekarang mengubah dirinya menjadi anjing untuk membantu menemukan potongan-potongan tubuh Osiris. Mereka berhasil menemukannya kecuali penisnya yang telah dimakan ikan di sungai Nil. Mereka tiba di sebuah pulau di Abydos di selatan Mesir, dan di sanalah pada malam hari Isis dan Nephthys menyatukan semua bagian jasad Osiris yang tersisa menggunakan linen putih panjang. Mumi pertama. Akhirnya Isis membuat sebuah penis dari emas dan menempelkannya. Ia tidak bisa menghidupkannya secara sempurna,
tetapi ia menghidupkan Osiris secara seksual. Isis bisa mendekatinya, menyentuh Osiris dengan lembut dan halus, selagi membuat penis dengan bentuk seekor burung hingga Osiris mengalami ejakulasi. Dengan begitu, Isis membuat dirinya sendiri hamil bersama Osiris, dan dengan cara itulah Horus, penguasa alam semesta yang baru, dilahirkan. Horus tumbuh besar dan membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh pamannya Set. Sementara itu, Osiris tinggal di dunia bawah sebagai raja dan raja orang-orang mati. Dalam peran barunya ini, Osiris sering digambarkan oleh orang-orang Mesir dengan wajah hijau, terbalut rapat, dan tampak tidak bisa bergerak, tetapi memancarkan kekuatan yang disimbolkan oleh keagungan kebangsawanannya, licik dan menghasut. Apa arti semua ini? Bagaimana kita bisa menerjemahkan ini pada satu tingkat? Hal ini tampak mewakili pergantian dari sebuah bintang oleh bintang lainnya dalam presisi ekinoks. Horus menggulingkan Set lalu menggantikannya. Pada tingkat lainnya, mungkin yang paling jelas, ini adalah mitos kesuburan tentang perputaran musim tahunan. Kemunculan bintang Sirius di cakrawala setelah berbulan-bulan bersembunyi adalah sebuah tanda bagi orang Mesir bahwa Osiris akan bangkit kembali tidak lama setelah itu, dan bahwa sudah tiba waktunya bagi banjir sungai Nil. Mitos kebangkitan Raja Dewa diceritakan di seluruh dunia, dari Tamus dan Marduk hingga kisah-kisah Fisher King yang dihubungkan dengan Parsival dan lingkaran Raja Arthur. Mereka mengikuti pola ini. Raja itu terluka parah, terutama di bagian kemaluannya, sementara ia terbaring menderita. Tanah itu tetap tandus. Kemudian, dalam musim semi, sebuah operasi magis dilakukan dan ia bangkit kembali secara seksualitas dan juga menyembuhkan seluruh dunia. Inilah mengapa Osiris dipuja sebagai dewa panen dan kesuburan pada musim panas di Mesir. Kemunculannya ditunggu-tunggu setiap tahun di timur Orion, dan permaisurinya Isis, yang kita kenal sebagai Sirius, adalah bintang paling terang di langit, menyajikan banjir sungai ini yang akan menghidupi dunia nabati dan juga hewan serta manusia. Benar-benar urusan hidup dan mati. Orang-orang Mesir membuat bumi kecil dari kantong linen yang diisi jagung, boneka jagung. Ketika disirami air, jagung itu berkecambah menembus kain, memperlihatkan bahwa Dewa Agung telah dilahirkan kembali. Aku tumbuhan kehidupan, kata Osiris dalam naskah-naskah di piramida. Saya tidak tinggal di aspek Osiris karena tingkat makna dalam mitos yang berkaitan dengan kesuburan telah secara meluas diterima dalam ratusan tahun lebih sejak Sir James Frazer menulis The Golden Bough. Masalahnya adalah bahwa hal itu cenderung dihargai dengan alasan apapun. Jika khalayak Mesir bergerombol di luar halaman kuil mengerti kisah Osiris pada tahap mitos kesuburan, tidak ada lagi yang lain. Tahap yang lebih suci hanya diketahui oleh para pendeta dari bagian dalam tempat suci, ritus hitam, yang mengaku mengetahui rahasia-rahasia Herodotus. Rahasia ini adalah sebuah rahasia historis. Untuk mengerti kebenaran hal tersebut, kita sekarang harus melihat pada sebuah kisah yang sama aneh dan membingungkannya dari mitos Yunani. Kita tahu dari Plutarch bahwa dalam permulaan sejarah Osiris, dewa terakhir yang memerintah bumi, disamakan dengan Dionysus.
dewa terakhir dari dewa-dewa Olympus. Sumber-sumber tidak sepakat tentang topik keturunan Dionysus. Beberapa orang mengatakan ayahnya adalah Hermes, yang lainnya mengatakan Zeus. Semua sepakat bahwa ibu dewa kecil itu adalah ibu bumi, dan itu dengan Zeus. Mereka menyembunyikan bayi Dionysus di sebuah gua. Dionysus seperti Zeus mewakili evolusi sebuah bentuk baru dari kesadaran, dan juga para titan raksasa yang sejak semula selalu bersifat menghancurkan. Kita juga melihat titan adalah pemakan kesadaran. Mereka memolasi wajah dengan kapur putih untuk menyembunyikan jati diri mereka sebagai anak-anak dewa gagak yang berwajah hitam. Mereka tidak mau menakut-nakuti Dionysus ketika memancingnya dari dalam ayunan yang tersembunyi dalam sebuah ceruk di belakang gua. Tiba-tiba, raksasa-raksasa itu menemukan Dionysus mencabik-cabiknya. Mereka melemparkan potongan-potongan tubuh Dionysus ke dalam panci berisi susu mendidih, lalu memotong daging dari tubuhnya dengan gigi mereka. Sementara itu, Athena berhasil menyelinap masuk ke gua tidak terlihat, lalu dengan cepat mengambil jantung kambing anak laki-laki itu. Sebelum dimasak dan dimakan, ia membawa jantung itu kepada Zeus yang memotong pahanya hingga berlubang, lalu memasukkan bagian tubuh itu dan menjahitnya lagi. Beberapa saat kemudian, setelah Athena berhasil keluar dari kepala Zeus, Dionysus terlahir kembali utuh dari paha Zeus. Untuk memahami kenyataan historis di belakang kisah misterius ini dan kisah serupa tentang Osiris, penting untuk mengingatkan kita sendiri bahwa dalam catatan sejarah alam semesta ini, materi hanya diendapkan dari pikiran kosmis dalam masa yang lama dan hanya berkembang secara bertahap menuju kepadatan yang kita kenal sekarang. Ini juga mengingatkan diri kita sendiri sekali. Ini juga mengingatkan diri kita sendiri lagi bahwa walau kita mungkin memandang sosok-sosok besar dalam mitos, baik mereka dewa maupun manusia, memiliki anatomi seperti kita sendiri. Ini hanya bagaimana mereka tampil bagi mata khayalan. Dunia tampak sangat berbeda bagi mata fisik yang berkembang pada masa ini. Ini masih dunia yang dicatat dalam metamorfosis dari anggota yang juga penyakit Ovid. Ketika bentuk-bentuk manusia dan binatang belum tetap seperti sekarang ini, sebuah dunia berisi raksasa, makhluk campuran dan monster. Yang paling maju secara anatomi pada manusia adalah kedua mata seperti yang kita miliki sekarang ini. Tetapi lentera Osiris masih menonjol dari bagian tengah kening ketika bagian tengkorak itu belum mengeras. Meski demikian, secara bertahap, materi menjadi lebih padat. Dan hal penting untuk diingat adalah, walau kenyataan bahwa materi diendapkan dari pikiran, tapi asing bagi pikiran, sepanjang materi mengeras, ia menjadi penghalang yang lebih besar bagi aliran bebas pikiran kosmis. Maka, apa yang terjadi secara bertahap adalah ketika materi mengeras menjadi sesuatu yang mendekati benda padat yang kita kenal sekarang, dua dimensi sejajar berkembang, alam rohani dan alam materi. Yang pertama dilihat oleh lentera Osiris dan yang kedua dilihat oleh dua mata itu. Ketika kisah Osiris Dionysus adalah salah satu tahapan berikutnya dan mungkin yang paling menentukan dalam proses ini, ketika bagian-bagian dari pikiran kosmis besar, kesadaran universal terbagi dan diserap ke dalam tubuh-tubuh pribadi. Atap tulang dari tengkorak mengeras, menutup di atas lentera Osiris sehingga menyaring pikiran kosmis besar di atasnya. Menurut kearifan kuno, selama tidak ada halangan ke roh-roh, dewa-dewa, dan malaikat-malaikat di atas mereka, tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk menikmati kebebasan pikiran pribadi atau kemauan yang membedakan kesadaran-kesadaran manusia. Jika kita tidak dipisahkan dari alam rohani dan pikiran kosmis besar,
Jika perbaikan tubuh kita tidak menyaring, pikiran kita akan benar-benar kebingungan dan kewalahan. Gambaran tipikal dari contoh keadaan manusia ditemukan dalam kisah San Plato tentang gua. Para tahanan dirantai dalam sebuah gua sehingga mereka menatap dinding dan tidak bisa melihat ke sekeliling. Kejadian-kejadian terjadi di luar mulut gua menimbulkan bayangan pada dinding yang dianggap kenyataan bagi para tahanan. Ini adalah sebuah eksposisi dari akademisi filosofi yang disebut idealisme, yang percaya bahwa pikiran kosmis dan pikiran makhluk memancar darinya gagasan merupakan kenyataan yang lebih tinggi. Benda-benda fisik sebaliknya hanya merupakan bayangan atau pantulan dari kenyataan yang lebih tinggi. Kalau kita berada jauh sekali dari zaman ketika orang-orang percaya pada idealisme, sulit bagi kita untuk menghargai sebagai sebuah filosofi hidup tentang kehidupan, bukan sekadar teori debu kering. Namun, orang-orang yang percaya dalam idealisme mengalami perubahan, mengalami pengalaman dunia dalam sebuah cara idealistis dan juga mengerti idealisme sebagai proses historis. Akademisi masa kini cenderung luput melihat lapisan literal yang mengherankan dari makna perumpamaan Plato. Gua di sini adalah atap dari tulang tengkorak gelap, ruangan dari tulang yang dibungkus daging. Plato adalah seorang anggota dan akan sadar tentang mekanisme lembut dari pembayangan dan pemantulan yang terjadi di dalam tengkorak manusia. Fisiologi okultisme dan fisiologi doktrin rahasia. Karakter menentukan kisah dari kehidupan manusia, mahkota pencapaiannya, dan juga mahkota pencapaian kosmos merupakan kemampuan untuk berpikir. Menurut doktrin rahasia, kosmos menciptakan otak manusia supaya mampu berpikir sendiri tentang diri mereka sendiri. Sangat penting jika kita memahami apa yang terjadi, yaitu segera bangkit dari cara berpikir materialistis sehingga kita bisa melihat hal-hal seperti adanya melalui ujung teropong yang lain. Jika Anda seorang idealis, Anda percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh pikiran untuk pikiran-pikiran. Lebih khusus, Anda percaya bahwa pikiran kosmis menciptakan alam semesta materi untuk memberi bentuk pada pikiran manusia. Sejarah idealis tentang penciptaan adalah tentang proses ini, dan kejadian-kejadian besar dalam sejarah sejauh ini telah menempatkan matahari, bulan, dan planet-planet serta bintang-bintang. Kesadaran kita sekarang memiliki susunannya karena benda-benda langit diatur di atas kita seperti adanya. Dengan bulan di tempatnya untuk memantulkan cahaya matahari ke bumi. Dengan proses ini memancarkan kembali dalam mikrokosme di dalam tengkorak manusia, dan dengan materi setidaknya memiliki kepadan yang cukup sehingga pikiran manusia tertutup. Kita telah mencapai titik itu ketika anatomi dan kesadaran manusia telah mencapai sebuah bentuk seperti yang kita kenakan sekarang ini. Kondisi dasar membuatnya mungkin bagi manusia untuk merenung atau berpikir sekarang terjadi. Maka bagaimanapun tidak ada lagi hal yang perlu dipertimbangkan. Dalam sejarah rahasia juga ada sebuah dimensi khusus seksual untuk pengembangan ini. Para pendeta misteri percaya bahwa ketika lentera Osiris mundur ke tempat yang tertutup tulang tengkorak, mulai menguasai posisi yang kita ketahui sekarang sebagai kelenjar pineal, penis yang berdaging itu mencuat. Menurut kearifan kuno, penis adalah bagian terakhir tubuh manusia menerima kehadirannya bentuk jasmani. Itu alasan seniman-seniman pada perkumpulan rahasia seperti Michelangelo dan Signorelli, saudara Leonardo sebagai sesama anggota, sering menggambarkan penis manusia dalam mitologi dengan bentuk mirip tumbuhan. Pada titik balik besar dalam sejarah ini, maka
begitu penis itu terbentuk, manusia tidak bisa lagi berkembang biak dengan cara kuno seperti tumbuhan partenogenesis. Umat manusia membuat dirinya sendiri lebih dari seksualitas binatang. Dan dari sini terbukalah sebuah dimensi ketiga yang mengerikan. Tulang manusia mengeras dan menjadi materi. Tengkorak manusia menjadi sesuatu yang setengah mati dan setengah hidup. Itulah sebabnya sebuah kebenaran dari doktrin rahasia yang menyatakan awal dari kematian adalah kelahiran pikiran. Menurut doktrin rahasia, ada sebuah pertentangan mendasar antara kehidupan dan pikiran. Proses kehidupan pada manusia, pencernaan, pernapasan, dan proses pertumbuhan misalnya, sebagian besar berlangsung tanpa tidak disadari. Kesadaran kapasitas pemikiran manusia hanya dimungkinkan dengan sebuah penekanan sebagian dari proses kehidupan ini. Organisme manusia mencuri kekuatan yang digunakan binatang untuk tumbuh dan penyusunan biologis, mengalihkan mereka untuk menciptakan keadaan yang penting bagi pemikiran. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari alasan mengapa manusia adalah binatang yang relatif bisa disebut sakit-sakitan. Pikiran manusia adalah proses mematikan, membatasi pertumbuhan dan umur panjang. Ketika proto-manusia masih menggunakan makhluk nabati, mereka tidak mengalami kematian. Ketika mulai mengambil sifat binatang, mereka mulai mengalami sebuah awal dari kematian. Ini adalah sebuah pengalaman seperti tidur bermimpi. Tidur itu, bahkan ketika sangat lelap, tidak lagi memberi kesegaran yang diperlukan oleh manusia. Ketika tulang manusia dan tubuh bumi mengeras dan menjadi kaku sehingga mendekati keadaan sekarang ini, manusia tidak bergerak terlalu bebas, bahkan dengan rasa sakit. Pengalaman kematian menjadi semakin keras hingga menjadi tidak tertahankan, tidak semakin nyenyak hingga menjadi seperti kematian dan kemudian menjadi kematian yang sesungguhnya. Sekarang manusia akhirnya terjerat di dalam lingkaran liar kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Lingkaran yang di dalamnya makhluk harus mati untuk memberi jalan pada generasi berikutnya. Mereka sekarang hidup di sebuah tempat di mana ayah harus mati untuk memberi jalan kepada anak-anak laki-lakinya. Raja harus mati untuk mewariskan kepada seorang pengganti yang lebih muda, lebih kuat. Para sarjana telah berhasil mengumpulkan rujukan naskah dengan uriran pada kelompok step piramid di Saqqara dekat Kairo untuk memahami sesuatu yang mungkin terjadi pada ritual Hatshepsut yang terjadi di sana. Setelah mengikuti upacara kematian dan kelahiran kembali di sebuah ruang bawah tanah di sekolah misteri, seorang generasi baru Fir'aun akan muncul di sebuah halaman yang lebih umum. Di sana, ia harus mengalami serangkaian ujian kekuatan dan kemampuan, termasuk berlari bersama seekor kerbau, untuk mencoba membuktikan bahwa ketika ia akan menari secara ritual, aku bebas berlari melewati daratan. Jika Fir'aun itu gagal dalam ujian itu, ia akan menderita kematian yang menyiksa seperti juga kerbau itu. Catatan saksi mata biru tentang seekor kerbau yang dikorbankan di India berasal dari seorang pengembara Inggris pada abad ke-19. Ketika pedang diayunkan dan memisahkan kepala binatang korban dari tubuhnya, simbal-simbal diadukan, genderang dipukul, trompet ditiup, dan seluruh penonton berteriak mengolesi tubuh mereka dengan darah. Mereka menggulingkan tubuh mereka dalam darah dan menari-nari seperti iblis, menemani tarian mereka dengan lagu-lagu cabul, sindiran, dan gerak isyarat. Herodotus tentu telah menyaksikan sesuatu yang sangat mirip dengan ini
jika ia diizinkan melihat ritual hitam orang-orang Mesir. Pada puncak upacara inisiasi yang kita ikuti, calon akan juga melihat sesuatu yang sama, kematian dari seorang dewa besar. Keadaan manusia berubah pada banyak tingkatan. Kita telah mencapai sebuah waktu poros dalam sejarah rahasia dunia, ketika materi telah mengendap dari pikiran dan mengeras hingga derajat tertentu sehingga tengkorak manusia kini membentuk menjadi seperti sekarang. Namun mata ketiga masih lebih aktif daripada yang hari ini dan tidak mengecil. Persepsi dari alam materi sama jelas seperti persepsi dari alam rohani. Seorang manusia diantar ke sebuah ruang takhta, mungkin mencari manusia lainnya yang duduk di depannya, atau setidaknya apa yang terlihat seperti manusia. Meski manusia tidak lagi memiliki akses tak terbatas ke alam rohani, maka laki-laki itu mungkin diizinkan untuk melihat pada raja itu lagi dengan mata ketiganya, dan jika melihatnya, ia mungkin melihat seorang dewa duduk di sana. Catatan sejarah terbesar dari kemanusiaan telah kehilangan kemampuan untuk melakukan dua contoh persepsi berasal dari naskah suci Hindu Bhagavad Gita. Seekor kusir kereta perang bernama Arjuna merasa sangat kebingungan saat masa perang. Maka Krishna, pemimpin yang akan menumpangi kereta perangnya ke medan perang, membiarkan Arjuna melihatnya ketika Krishna melihat mata visinya dalam bentuk ilahiyah tinggi. Gemetar karena kagum dan heran, Arjuna melihat mata Krishna seperti matahari dan bulan, melihat bahwa Krishna mengisi seluruh langit dan bumi dengan cahaya, seolah dengan cahaya 1000 matahari yang dipujanya di atas dewa-dewa lainnya yang tak terhitung banyaknya, dan yang ia isi dirinya sendiri. Segala kekaguman tentang kosmos. Setelah itu, Krishna mengerut dalam bentuk manusia lagi dan memperlihatkan wajah lembut manusianya untuk meyakinkan Arjuna yang ketakutan. Osiris mungkin juga telah memberikan pengalaman seperti itu kepada seorang yang telah berjalan memasuki ruangan tahtanya di Thebes. Jacob Boehme menjelaskan dunia dari batu potong, kayu ukir, jubah raja, dan daging dan darah sebagai dunia luar. Ia berniat menjadi sedikit meremehkan. Ia tahu bahwa dunia dalam bisa dilihat oleh mata ketiga yang adalah nyata, dan di tengah-tengah dunia yang berdarah-darah, sakit, kematian, basah kuyup. Di dunia itu pengikut Osiris sekarang menemukan diri mereka sendiri dan bergantung di sana. Oleh karena itu, mitos Osiris memiliki banyak lapisan makna, tetapi yang terutama ini adalah mitos tentang kesadaran. Hal itu memberitahu bahwa kita semua harus mati, tetapi untuk dilahirkan kembali. Inti dari kisah ini adalah bahwa Osiris dilahirkan kembali tidak ke dalam kehidupan biasa, tetapi ke keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Aku tidak akan merusak, katanya dalam Book of the Dead. Aku tidak akan membusuk, aku tidak akan menjadi bau, aku tidak akan berubah menjadi cacing. Aku akan memiliki diriku. Aku akan hidup. Aku akan hidup. Lagi-lagi, kita bertemu dengan sebuah frasa, sebuah gagasan tentang ada lahir kembali yang mungkin anehnya tampak biasa bagi orang-orang Kristen. Osiris di sini mengungkap apa yang disebut orang Kristen sebagai kehidupan abadi. Dalam kisah Osiris, kita telah melihat betapa kekuatan seks, kematian, dan pikiran menjadi semakin erat terkait untuk menciptakan hal unik, yaitu kesadaran manusia. Orang-orang bijak kuno
mengerti betapa kematian dan seksualitas penting untuk membangkitkan pikiran. Dan karena mereka mengerti bagaimana kekuatan ini saling terjalin dalam sebuah proses historis, mereka juga mengerti bagaimana pikiran kesadaran bisa digunakan untuk memanipulasi kekuatan seksual dan kematian untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Sejak zaman kuno, teknik ini telah lama menjadi rahasia terbaik yang tersimpan dari sekolah misteri dan perkumpulan rahasia. Kita akan melihat teknik-teknik ini dengan terperinci kemudian, tetapi ini semua adalah area yang sulit bagi kita karena pengertian kita tentang seksualitas sangat condong pada tingkat materialistis. Misalnya, sangat sulit bagi kita sekarang untuk melihat pada lukisan-lukisan dan dinding-dinding dan ukiran-ukiran yang menggambarkan penis yang berdiri yang menghiasi dinding-dinding kuil Hindu atau Mesir, dan untuk membayangkan bagaimana mereka akan berniat untuk dibaca karena di dunia modern spiritualitas telah disingkirkan sebagian besar dari seks. Pada dunia kuno, sperma dipahami sebagai sebuah ekspresi dari keinginan kosmis, kekuatan generatif, tersembunyi dalam hal-hal prinsip keteraturan dalam sebuah kehidupan. Setiap tetes sperma dipercaya berisi sebuah partikel prima materia yang merupakan cikal bakal dari segalanya yang dibuat. Sebuah partikel yang bisa meledak dengan panas, membakar yang luar biasa untuk membentuk seluruh makrokosmos baru. Remaja dalam zaman kita mungkin menangkap gaung dari perasaan kuno. Ketika kegemparan seksual membawa perasaan yang bersemangat, rasa ketegangan baru dan gairah yang pilu terasa di dada untuk mendekap seluruh dunia. Akan tetapi, gairah selalu membuka kemungkinan untuk perusakan. Apa yang kita inginkan, kita memilikinya dalam khayalan. Gairah mengeras. Ketika kita menginginkan seseorang, kita mewujudkan mereka. Meminjam frase Jean Paul Sartre, kita ingin membingkokkan mereka seperti kemauan kita, yang merupakan pengaruh dari roh perlawanan. Dalam pandangan pikiran sebelum materi, pengurangan orang lain dengan cara kita memandang mereka merupakan sebuah bahaya yang nyata. Cara Anda memandang orang mempengaruhi psikologis dalam mereka dan konstitusi kimia mereka. Ilmu pengetahuan modern telah mengajari kita untuk berpikir tentang dorongan seksual sebagai sesuatu yang bersifat umum, sesuatu yang memiliki kemauan terpisah dari kemauan kita sendiri, sebagai sebuah ekspresi dari keinginan untuk menyelamatkan spesies. Bagi orang kuno juga, dorongan seksual adalah sebuah ekspektasi dan kemauan di luar pribadi. Mereka memandang seksualitas memaksa kita menuju sangat hebat dari kehidupan kita, karena mereka melihat bagaimana seks mengendalikan siapa yang kita lahirkan, juga menentukan siapa yang membuat kita tertarik. Seorang laki-laki pada dunia kuno mungkin memandang seorang perempuan yang diinginkannya dan dilanda sedikit ketakutan, kewalahan karena berahi. Ia akan tahu bahwa sisa kehidupannya akan terbentuk oleh reaksi perempuan itu. Ia akan juga tahu bahwa arah dari berahinya terletak sangat dalam dan berasal dari kehidupannya sekarang. Ia akan tahu bahwa berahi membawanya menuju perempuan itu tidak hanya biologis seperti dalam catatan modern, tetapi memiliki dimensi lainnya, spiritual dan kesucian. Jika planet cinta telah menarik mereka menuju pertemuan ini, maka dewa-dewa besar lainnya di langit juga sedang mempersiapkan pengalaman ini untuk mereka melewati banyak milenia dan inkarnasi. Hari ini kita tahu bahwa ketika kita melihat pada sebuah bintang di kejauhan, kita sedang melihat sesuatu yang terjadi
jauh pada masa lalu karena hal itu memerlukan waktu cahaya dari bintang untuk mencapai bumi. Orang-orang kuno mengetahui kebenaran lainnya, yaitu ketika mereka merenungkan keinginan sendiri, mereka juga melihat sesuatu yang telah terbentuk sejak lama sebelum mereka dilahirkan. Orang-orang kuno tahu bahwa setiap kali merasa diri mereka bersama dengan orang lain melakukan tindakan seksual, seluruh bintang yang berterbangan turut campur. Mereka tahu juga bahwa bagaimana mereka bercinta akan memiliki dampak pada kosmos untuk milenia yang akan datang. Ketika bercinta, kita berhubungan dengan kekuatan-kekuatan kosmis besar. Dan jika memilih untuk melakukannya dengan sangat sadar, kita mungkin ikut andil dalam tindakan magis ini. Bagian magis dalam tindakan seksual inilah yang diacu Rilke ketika menulis bahwa dua orang bertemu pada malam hari memanggil masa depan. Ada satu simpul lagi bagi kisah Osiris, bayangan gelap untuk kisah yang memang sudah gelap. Kita sudah mengenal seorang saudara perempuan Isis, Nephthys, dan ada kesan tentang ketidakpatutan seksual dengan Osiris, mungkin hubungan seksual yang lepas dari keagungan. Namun kemudian, Nephthys menggunakan kekuatan magisnya untuk membantu Isis dalam pencarian jasad Osiris dan membantu juga menyambungkan bagian-bagian tubuhnya lagi. Maka Nephthys adalah sosok yang mewakili sisi gelap dari kearifan jatuh tetapi punya kemampuan menyelamatkan. Dalam mitologi Kristen, sosok yang sama ini, dorongan spiritual yang sama ini, muncul lagi sebagai Maria Magdalena. Kita telah mengikuti sejarah kejatuhan. Kita telah melihat bahwa kejatuhan bukanlah jatuhnya roh manusia ke sebuah alam material sebelum ada. Membayangkan seperti itu merupakan kesalahan yang mudah dan biasa, melainkan sebuah kejatuhan yang menjelaskan tentang tubuh manusia menjadi lebih padat seperti alam materi menjadi lebih padat. Kita hidup di dunia yang jatuh hanya karena banyak sekali roh yang membentuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi bagi yang lainnya sama banyaknya bekerja untuk merusak kita dalam setiap susunan dunia kita, dalam mitologi Kristen dan dalam doktrin rahasia gereja. Bumi menderita dan dihukum dengan memenjarakan rohnya sendiri jauh di bawah tanah, jauh di bawah dunia bawah, di dalam dirinya karena telah jatuh. Kadang-kadang dipanggil Sofia, terutama dalam tradisi Kristen. Kearifan ini hanya bisa kita raih ketika berjalan menembus tempat-tempat gelap dan berhantu di bumi dan juga dalam diri kita sendiri. Ini karena Nephthys, karena Sofia, sehingga kita harus menyentuh batu di dasar untuk mengalami kehidupan terburuk, untuk bertarung dengan iblis di dalam diri kita sendiri, untuk menguji kesadaran kita, untuk menguji kecerdasan kita hingga batasnya dan melakukan perjalanan ke sisi kegilaan. Kita tahu dari Plutarch bahwa dalam zaman kuno Isis disamakan dengan Athena, dewi kebijaksanaan Yunani. Athena mempunyai saudara perempuan tiri, seorang gadis berkulit gelap bernama Pallas yang sangat dicintainya lebih dari segalanya. Tanpa takut-takut, mereka bermain-main di tanah datar Anatolia, berkejaran, bergulat, dan berpura-pura berkelahi dengan tombak dan tameng. Namun, suatu hari, Athena tidak berhati-hati. Ia terpeleset dan tanpa sengaja tombaknya menusuk Pallas hingga mati.
What about your day? Is it anything okay? Sejak itu, ia menyebut dirinya sendiri Palas Athena untuk mengakuisisi segelap pada dirinya sendiri, tepat seperti dalam kisah Nephthys yang mewakili sisi gelap Isis. Ia juga memahat sebuah patung dari kayu hitam sebagai kenangan bagi Palas. Patung ini disebut Palladium, dipahat oleh tangan seorang dewi dan dicuci dengan air matanya, dirujuk sebagai objek kekuatan perubahan dunia dalam zaman kuno. Masyarakat Anatolia menyimpannya di ibu kota mereka, Troya, yang merupakan kota terhebat pada zaman kuno. Orang-orang Yunani ingin tahu apa yang dulu diketahui oleh orang-orang Troya. Ketika mereka membawanya dengan penuh kemenangan, kepemimpinan masyarakat dunia diberikan kepada mereka. Kemudian patung itu dikubur di bawah kota Roma dengan segala kemegahannya, hingga Kaisar Konstantin memindahkannya ke Konstantinopel yang menjadi pusat spiritualitas dunia. Kabarnya, sekarang patung itu disembunyikan di suatu tempat di Eropa Timur. Itulah sebabnya sekarang kekuatan besar Freemasonis telah berusaha mengendalikan daerah itu. Pemujaan Nephthys setara antara Yunani dan Kristen, membentuk aliran-aliran yang paling gelap dan kuat dalam pemujaan. Kekuatan besar seperti ini membentuk sejarah dunia bahkan hingga kini.